Because I'm naughty, naughty. Hey, I'm Mr. Simple. Because I'm naughty, naughty. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. 사랑을 했다 우리가 만나 그거면 됐다 널 사랑했다. Perubahan iklim adalah musuh besar spesies manusia setelah COVID. Itu yang diungkapkan oleh IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, dalam laporan terbarunya yang berjudul Red Code for Humanity. Di sisi lain, K-pop sedang menjadi fenomena global dengan fansnya yang tersebar di seluruh dunia. Today in this episode, gimana supporting your bias turn into saving the earth. This is Podcast Imagitiveness Season 2. Tamu gue selanjutnya adalah Nurul Sarifah, inisiator dari K-pop for Planet yang baru saja lulus dari S1-nya di sebuah universitas di Jakarta. Welcome to the podcast, Nurul. Halo Kans, annyeonghaseyo. Wah, ini kayak interview mainstream gitu ya, pakai annyeonghaseyo. Gue gak ngerti lagi. Hey, itadakimasu. Sumimasen. Oke, Nurul, kongres dulu pertama. Lu baru lulus. Gue yakin itu perjalanan yang panjang. Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak. So, K-pop for Planet yang dibahas bakal banyak banget. Cuman gue mau mulai dari isu perubahan iklimnya itu sendiri. Emang kayak gimana sih kondisi sekarang dan kemungkinan kedepannya bakal kayak gimana? Kalau kita ngomongin perubahan iklim, mungkin tadinya orang-orang nyebutnya climate change gitu. Terus sekarang karena emang situasinya sudah semakin parah, kita mulai ganti yang tadinya climate change jadi climate crisis atau krisis iklim. Ini kemudian menandakan kalau misalnya emang iklim kita tuh udah bukan berubah lagi, tapi udah di tingkat krisis. Krisis ini juga terlihat dari semakin seringnya bencana alam, cuaca yang semakin ekstrim, panas yang semakin berasa. Teman-teman yang Jakarta nih yang tadinya ngerasa panas, sekarang jadi makin gerah, terus hawanya tuh udah nggak nyaman lagi untuk ditinggali. Dan ini adalah salah satu tanda dari adanya krisis iklim. Jadi situasinya sudah semakin parah, bahkan kita sekarang udah mengganti sebutan yang tadinya climate change jadi climate crisis untuk menandakan bahwa emang situasinya ini sudah krisis dan kita udah harus bertindak sesegera mungkin. Starting atau turning point lo ketika sadar dan aware akan isu ini, itu di mana, Rul? Kita mulai dari tahun 2017. Jadi gue tinggal di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta, terus udah biasa lah sama cuaca Jakarta yang ada. Sama langitnya Jakarta yang abu-abu, itu tuh udah sesuatu hal yang udah lumrah bagi gue, karena emang setiap harinya ngeliat hal itu. Tapi akhirnya 2018 mulai sadar bahwa ini adalah salah satu tanda dari perubahan iklim, atau yang sekarang disebut krisis iklim, bahwa sebenarnya kalau misalnya langitnya abu-abu, itu bukanlah langit yang normal, karena langit kita tuh harusnya warnanya biru yang cerah dan cantik gitu. Nah, langit abu-abu itu salah satu tanda adanya polusi udara dari PLTU batubara. Itu salah satu tanda bahwa emang langit kita tuh udah nggak baik-baik aja. Nah, itu yang gue rasakan sebagai masyarakat di Jakarta. Tapi teman-teman lain mungkin juga ngerasain bencana alam, kayak banjir, longsor, kebakaran hutan, terus juga naiknya sea level rise atau air permukaan laut, itu juga salah satu tanda bahwa adanya perubahan iklim. Turning point gue di situ, bahwa gue udah mulai sadar bahwa ini tuh bukan sesuatu yang normal, dan kalau misalnya gue nggak mulai bertindak, ya ini akan terus jadi kayak gini gitu. Nggak akan ada perubahan yang nyata. Jadi akhirnya 2019 gue sama teman-teman di kampus mulai bikin kampanye. Sebenarnya itu awalnya karena tugas kuliah gitu. Kita bikin kampanye tentang sampah kecantikan. Dari situ kan ngebahas tentang waste, terus juga tentang landfill dan lain sebagainya. Itu awal mulanya di kampanye perubahan iklim ini. Terus akhirnya join juga magang di 350 Indonesia, terus akhirnya mulai paham tentang energi fosil, energi batubara, terus dampaknya buat bumi, terus gimana caranya beralih ke energi terbarukan, kebaikan dari energi terbarukan gitu. Terus dari situlah mulai lebih serius mendalami isu ini, belajar lebih banyak dari teman-teman, kakak, dari Mas dan Mbak yang sudah baik banget ngajarin, terus membimbing juga sampai akhirnya lahirlah K-pop for Planet ini. Gitu. Bentar, ada sate Padang dari mana? Very cool. Gue penasaran deh, lu mention soal sampah kecantikan. Itu yang lu temuin kayak gimana, Rol? Jadi itu satu grup, kita dibagi satu grup berenam, dan 6-6-nya itu perempuan. Pilihannya bebas, temanya itu bebas untuk milih isu perubahan iklim apapun katanya. Terus karena kita semuanya perempuan, akhirnya datanglah ke satu konklusi bahwa
kayaknya kita bisa nih ngebahas sampah kecantikan gitu. Walaupun ada juga cowok-cowok ya yang pakai produk kecantikan, tapi karena perempuan emang jauh lebih sering, kita tanpa sadar produk yang kita pakai sehari-hari itu ternyata berakhirnya ya tidak terurai gitu. Kapas, tisu, pembalut, terus itu juga ternyata dalam sekali hidup kita bisa menghasilkan berapa ton sampah gitu dari hal itu. Akhirnya sampailah kita ke satu kampanye ini namanya Woman Power dan Earth, jadi kekuatan perempuan untuk bumi gitu. Ini ngebahas Mhm. tentang dampaknya sampah kecantikan dan juga apa yang bisa kita lakukan. Reduce, reuse, dan juga recycle. Recycle itu untuk bungkus kecantikannya kayak bekas micellar water atau bekas body lotion untuk di-recycle. Ada juga yang namanya swap, itu kayak misalnya beralih dari yang tadinya pembalut sekali pakai jadi ke menstrual cup atau pembalut kain. Terus ada juga yang tadinya kapas sekali pakai ke kapas yang reusable kayak gitu. Menurut gue namanya keren banget sih, Woman Empower Earth. Considering kayak Hmm. nama Ibu Bumi itu juga sebuah slogan gitu kayak Mother Earth. I mean kayak nyambung aja gitu. Em, Dalam perjalanan lo researching soal climate change dari 2019 itu sampai sekarang, how does the overall feel that you get dari mempelajari isu ini gitu? Do you feel frustration atau do you feel angry atau gimana? Jadi keluarga gue tahu kalau emang gue udah mulai mendalami isu ini gitu. Terus abang gue itu mendorong gue jadi environmentalis yang ceria gitu. Karena dia ngeliat beberapa environmentalis kan cenderung menggebu-gebu. Dan gue juga mengerti gitu. Maksudnya kenapa mereka menggebu-gebu, karena emang ini kan perjuangan untuk memperjuangkan masa depannya gitu. Tapi abang gue mendorong gue untuk menjadi environmentalis yang ceria dalam artian mengajak orang lain untuk peduli lingkungan, tapi juga dengan nada yang menyenangkan gitu. Supaya teman-teman juga jadi jauh lebih tertarik. Tapi perjalanan gue selama dari 2019 sampai sekarang itu ada frustration-nya, terus ada juga climate anxiety, kayak gitu-gitu. Apalagi ngelihat beberapa bulan belakangan ini, mulai dari pemerintah menanggapi krisis iklim, terus juga gimana semakin maraknya pembabatan hutan, terus kayak gitu, itu seringkali juga ngebuat gue ngerasa frustasi dan juga kayak, is this worth it? What I'm doing right now, is this worth it? Kadang sedih gitu, cuma biasanya sih cuma beberapa hari, terus akhirnya semangat lagi ngeliat gimana teman-teman dan juga gimana orang-orang di sekeliling itu tetap support sama gerakan gue, sama sama what I'm doing right now di Keep for Planet, atau what I'm doing as an individual gitu. Mereka tetap support dan mendukung. Jadi frustasi itu pasti ada, sedih itu juga pasti ada, dan marah itu juga pasti ada, tapi seringkali berkat support dan dukungan teman-teman sekitar dan juga orang-orang di sekitar gue itu jadi semangat lagi untuk memperjuangkan keadilan iklim bareng teman-teman lain. Aduh, istilah yang bagus banget sih, aktivis yang ceria. Dan itu bener banget. Banyak banget yang approach-nya tuh selalu soal ya ketakutan. Can you tell us the most frustration moment dan gimana lu cope with it? The most frustration moment itu mungkin kalau misalnya udah ngomongin kayak masa depan, kayak kita cuma punya 10 tahun, we don't know what will happen in 2050, kayak bisa aja bumi itu udah semakin parah. Itu mungkin membuat gue sedikit ketakutan dan juga sedikit frustasi gitu kalau dengar berita-berita kayak gitu. Tapi how I cope with it, what I'm doing right now, gue akhirnya jadi memutuskan untuk jauh lebih semangat ngajak teman-teman lain bahwa kita juga harus bisa bertindak sekarang. Ya, masa depan tuh pasti akan ada, dan it is what we doing right now that might change our future to a better one perhaps. Semoga bisa merubah menjadi yang jauh lebih baik. Salah satunya lewat gerakan ini. Jadi how I cope with it adalah mendorong teman-teman dan juga berharap bahwa semakin banyak teman-teman yang akan bergabung, teman-teman yang akan mendukung, dan juga teman-teman yang akan mendesak pemerintah untuk jauh lebih serius supaya semoga 10 tahun ke depan tidak semenyeramkan yang dibayangkan dan yang dikatakan oleh orang-orang gitu. Oke, ini bakal lead ke pertanyaan selanjutnya nih. K-pop for Planet itu mulainya dari lo udah ada konsepnya dulu baru ngajak teman-teman atau lo dan teman-teman bikin bareng-bareng? Oke, jadi awal mulanya itu bulan November, Blackpink itu kan ditunjuk ya jadi advocates dari COP26 sama UNFCCC. Terus kita ngelihat teman-teman Blink, sebutan untuk fansnya Blackpink, naikin tagar climate action in your area. Terus akhirnya jadi flashback ke kasus Save Papua Forest, di mana teman-teman K-popers di Indonesia bantu naikin tagar itu. Terus juga gue denger dari Abil dari Jagarimba, K-popers juga bantu naikin hashtag dan juga petisi Save Kinipan.
Terus dari situlah muncul satu ide dari gue dan teman-teman lainnya. Kalau misalnya selama ini teman-teman K-popers yang peduli sama iklim tuh nggak punya platform, nggak punya gerakan, dan nggak punya tempat untuk diskusi bareng, kenapa nggak kita buat aja satu tempat, satu gerakan iklim, tapi khusus teman-teman K-popers. Akhirnya kita memutuskan untuk bikinlah K-pop for Planet ini. Jadi kita udah mulai tes posting, kira-kira teman-teman akan tertarik sama posting yang kayak apa. Itu mulai bulan Januari, sampai akhirnya bulan Maret kita official launch. Bulan Maret tanggal 3, World Wildlife Day, hari satwa liar sedunia gitu. Jadi awal mulanya tuh kita ngelihat antusiasme teman-teman K-popers untuk isu iklim ini. Terus akhirnya muncullah ide untuk ngebuat satu gerakan untuk nampung nih teman-teman K-popers yang selama ini mungkin bingung atau tercecer ke organisasi lain. Akhirnya bisa di K-pop for Planet, di mana mereka bisa jadi K-popers, tapi juga bisa jadi penggiat isu iklim gitu. Wow, Putri pengen nanya apa? Jadi David Wallace Wells tuh di bukunya bilang kayak a lot of people believing that climate change itu bakal diubah oleh satu teknologi gitu. Instead mereka tuh nggak mau taking action, dan gue rasa lu dan teman-teman lu itu keren banget sih. So, gue kan nggak tahu banyak soal K-pop nih. Yang gue tahu tuh cuman Love Scenario, terus Blackpink yang iklannya di Shopee waktu itu rame banget. Iya. Tapi ada jutaan, gue lupa kemarin risetnya siapa ya, jutaan tweet K-pop tuh dari Indonesia. Emang sebesar apa sih? Tell me how big K-pop universe is. Kalau K-pop universe itu gede banget. Forest Digest, majalah lingkungan di Indonesia, mereka bikin satu edisi khusus waktu itu tentang K-pop for Planet juga. Terus mereka cantumin satu bagian tentang K-pop universe. Bentar ya. Oke, cool. Kerajaan K-pop mereka bilang. Jadi fans club K-pop di dunia ini ada 1.799. Holy shit, that's a lot of number. Terus grup band K-pop itu ada 370. Terus apa lagi nih? Banyak juga ya. Iya, terus ada 100 juta fans K-pop di dunia ini. Jadi lumayan banyak, bukan lumayan banyak sih, banyak banget sebenarnya. Itu udah kayak, I don't know, maksudnya that's how big K-pop ya. Cuma K-popers ya. Ya, ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanya ini. Jadi kan di dalam K-pop for Planet itu isinya banyak dari teman-teman yang beda-beda fanbase gitu kan. Does fan war, ini gue baru tahu istilahnya nih, fan war tuh kayak, I don't know, perang antar fan. Nah, does fan war affecting the work inside K-pop for Planet? Jadi fans yang ngefans sama beberapa idol itu namanya multi fandom. Multi fandom itu pasti ada. Bahkan gue juga sekarang udah jadi multi fandom nih, dikit-dikit gara-gara ngelihat idol satu terus nontonin, terus lucu juga ya gitu. Jadi akhirnya jadi multi fandom gitu. Nah, multi fandom tuh pasti ada. Tapi kalau misalnya fan war, dari awal K-pop for Planet mulai terbentuk, kita juga udah nekanin sih ke teman-teman Kak bahwa ini sebenarnya bukan tempat untuk fan war. Kita punya namanya ini. Jadi setiap minggu kita itu punya satu sesi namanya Fandom of the Week. Itu untuk tujuannya untuk nge-up satu fandom tertentu terkait dengan project yang udah mereka lakukan gitu. Nah, kita udah menekankan dari awal K-pop Planet terbentuk bahwa no fan war please, karena ini tempatnya untuk kita sharing info, diskusi, dan juga gerak sama-sama. Terus kalau misalnya tanya apakah fan war affect K-pop Planet, sejauh ini sih nggak ada. Dan justru gue malah ngeliat teman-teman tuh saling dukung satu sama lain gitu. Kayak kemarin kita punya project misalnya sama Jaemin Asia, itu adalah fans dari NCT Dream Jaemin. Mereka punya project untuk adopsi orang utan. Nah, teman-teman lain tuh justru bantu retweet, terus bantu share, terus juga bantu ngasih tahu teman-temannya, kayak gitu sih. Jadi sejauh ini gue justru ngeliat teman-teman tuh saling dukung satu sama lain gitu. Apalagi kalau misalnya idolnya datang dari satu agensi yang sama, kalaupun datang dari yang beda, mereka juga tetap dukung gitu. Karena mereka juga ngeliat bahwa semakin banyak fans yang akhirnya bikin project tersendiri, terus akhirnya juga jadi jauh lebih positif, dan beberapa orang yang tergabung di K-pop for Planet juga adalah orang-orang yang justru berpikiran bahwa fan war itu justru tidak menguntungkan gitu daripada fan war, yang penting kita bantu satu sama lain gitu. Dan itu sih yang gue suka selama di K-pop for Planet ini, bahwa emang teman-teman ini sangat amat wise, terus mereka juga justru mendukung satu sama lain. Jadi instead of fan war satu sama lain, mereka justru bantu share satu sama lain. Emang bias lo siapa aja di K-pop? Kalau gue itu cuma nge-stand EXO, satu boyband EXO. Karena gue nggak sanggup untuk jadi multi fandom dan harus beli merchandise dari masing-masing idol.
Hmm. Jadi gue cuma nge-stan EXO gitu. Nah kalau di EXO sendiri sebenarnya bias gue itu namanya Do Kyung Soo gitu. Gue mau bedain dulu. K-pop itu beda sama K-drama kan yang isinya ada siapa nama-nama tuh Yunabi gitu-gitu beda kan? You know, tersongkang ya lu ya. Iya, sebenarnya K-pop itu beda sama K-drama sih, cuma tetap Korean culture. Nah, gue itu tadinya nontonnya Korean drama dulu justru baru ke K-pop. Hmm. Jadi 2000 berapa ya? 2014 ya kayaknya udah mulai nonton drakor. Terus dari situ pas nonton drakor ada satu pemain yang gue tertarik gitu melihatnya. Terus ternyata itulah si Do Kyung Soo ini gitu. Jadi Oh, dia dari dia band? idol aktor gitu. Oh, jadi Iya, double job dia gitu ya? double income dia. Jadi dia idol tapi juga kadang dia main drama. Oke, back to K-pop for Planet nih. How you approach fandom yang beda-beda? Kayak dari kecil sampai sekarang itu approach-nya K-pop for Planet tuh kayak gimana, Ro? Sebenarnya approach-nya kayak approach ke organisasi lain gitu. Kita tetap mengenalin diri, terus juga apresiasi project-project yang udah mereka lakukan gitu, dan minta izin juga untuk bantu apakah kita bisa repost gitu projectnya. Dan mereka sejauh ini sangat amat welcome. Bahkan pas Jaemin Asia itu adalah salah satu penyelenggaranya justru yang datang ke kita duluan, dan dia nanya kira-kira apa ya project yang bisa dilakukan untuk Jaemin Hmm. terkait dengan donasi atau adopsi hewan gitu. Terus gue waktu itu masih sangat amat buta gitu sama gimana caranya adopsi hewan. Jadi sejauh yang gue tahu adalah lewat WWF gitu. Tapi ternyata dia nyari tahu sendiri dan dia bilang, Kak, kita kayaknya mau adopsi dari Bos Foundation deh. Terus gue kayak, kok kalian kepikiran sih? Keren banget gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak, iya Kak, kalau misalnya K-pop for Planet jadi kolaborator mau nggak? Terus gue kayak, mau banget. Mhm. Jadi itu sih menurut gue yang amazing. Jadi K-pop for Planet juga bisa jadi tempat ngobrol dan mereka sangat amat open gitu. Dan beberapa justru sering kali nge-share kalau misalnya idolnya atau fandom lain atau fanbase lain dari fandomnya ngadain project, mereka nge-share ke kita, ngasih konten gitu ke kita. Terus kita kayak, makasih udah dikasih tahu. Karena kan banyak banget nih fandomnya. Dan gue kan nggak mungkin nyari tahu semua yang terjadi di Indonesia kan. Yap, Jadi yap. berkat mereka itulah salah satunya gue dapet info juga tentang fandom mana yang ulang tahun, terus ngadain project, atau fandom mana yang lagi rame nih bikin donasi kayak gitu. Gue bersyukur banget teman-teman fandom dan juga teman-teman fanbase di Indonesia sejauh ini sangat amat welcome sama K-pop Planet, terus juga sangat amat support dan juga sangat amat membantu dari segi sharing, kerjasama dan lain sebagainya. Berarti the keywordnya itu collaboration ya? Mhm. Harapannya sih supaya bisa kolaborasi dalam aksi iklim kan, karena sejauh ini mungkin mereka juga kebanyakan teman-teman itu biasanya aksi sosial kayak kemarin yang donasi untuk bencana alam, terus juga teman-teman ada yang donasi ke UNICEF, terus ke sekolah-sekolah gitu. Jadi harapannya dengan adanya kepepopan ini teman-teman juga bisa jauh lebih sering gitu bikin project yang berkaitan dengan climate action gitu atau climate movement. Menurut gue kayak K-pop tuh nggak problematik. K-pop tuh nggak salah. Yang salah tuh justru stereotipnya yang bilang K-pop tuh problematik. Yang kayak bilang apaan sih plastik, apaan sih kemarin rebutan BTS segala macam. Maksudnya ya mereka cuman fans gitu, nggak ada yang salah menurut gue ya. Ini juga sih fans orang-orang tuh pasti ada punya gitu loh keterikatan sendiri gitu. Mungkin ada juga fans bola yang fanatik dalam kutip gitu. Terus ada juga mungkin fans grup band mana. Cuma emang teman-teman K-popers ini sering kali di spotlight gitu karena orang-orang Hmm. ngelihatnya K-popers ini kan biasanya anak-anak gitu ya masih sekolah dan masih apa ya masih bocah lah istilahnya. Padahal kan di luar itu teman-teman K-popers itu juga banyak banget yang udah senior, udah kerja gitu kan. Hmm, hmm. Jadi stereotyping itu sih sebenarnya yang emang ya kita juga nggak bisa sih it's out of our control gitu. Kita juga nggak bisa mengontrol perspektif orang-orang dan juga gimana orang-orang memandang kita gitu. Yang bisa dilakukan ya emang cuma fokus on ourselves gitu, fokus on our project, fokus on our idols. Dengan kolaborasi ini akhirnya ada K-pop for Planet Korea. Sebenarnya K-pop for Planet yang sekarang ini adalah K-pop for Planet global gitu. Jadi isinya adalah gue dari Indonesia, terus ada juga teman-teman dari South Korea, ada juga yang dari Thailand, terus ada juga yang kemarin dari Los Angeles kan.
LA Jadi emang keren kita nih banget sih. global tuh. Iya, jadi emang kita jauh-jauh banget kan. Wow. Terus akhirnya teman-teman di Korea, mereka tertarik untuk ikutan, untuk bikin juga K-pop Planet Korea. Akhirnya mereka buatlah K-pop Planet Korea itu. Jadi kontennya pakai bahasa Korea, terus pakai perspektif fans di Korea, terus juga jauh lebih ini sih memang jauh lebih apa ya, merakyat mungkin karena emang K-pop kan dari Korea gitu. Jadi mereka jauh lebih familiar lah sama gimana culture-nya di sana gitu. Muncullah Hmm, K-pop Planet Korea. cool. Campaign terbaru lo soal No K-pop on a Dead Planet itu ceritain dong tentang Mhm. apa? Itu gimana cara ngelakuin kampanyenya, bergabungnya? Oke. Jadi karena K-pop for Planet itu kan baru launching K-pop for Planet itu kan baru apa ya, resmi terbentuk itu kan bulan Maret ya. Terus kami juga belum punya banyak campaign sih. Kemarin yang pertama itu baru Tokopedia per Bumi, terus sempat nyobain ya juga Twitter Storm untuk G7 gitu pas G7 kemarin, dan yang paling baru ini adalah No K-pop on a Dead Planet. Jadi kenapa muncul No K-pop on a Dead Planet ini? Karena kampanye pertama itu kan Tokopedia per Bumi. Kita fokusnya ke renewable energy dan juga ke corporations gitu, ke Tokopedia. Terus karena kita K-pop fans, terus karena kita ngelihat gimana sih ini sebenarnya industri K-pop, jadi kita bulan Juni lalu bikin satu survei untuk teman-teman K-popers untuk melihat gimana sih teman-teman K-popers ini mandang industri K-pop. Akhirnya dari survei tersebut dapatlah konklusi bahwa kayaknya kita perlu deh bikin satu kampanye untuk minta entertainment company atau agensi-agensi di Korea Selatan gitu, agensi-agensi K-pop untuk jauh lebih sustainable dalam artian mereka tuh bisa mengurangi gitu loh plastik yang Mhm. dipakai untuk produk-produknya, terus bahkan harapannya bisa bikin konser yang less waste atau jauh lebih aman gitu untuk Hmm. environment kayak gitu. Jadi muncullah No K-pop on the Dead Planet ini dengan harapan teman-teman K-popers bisa menyuarakan suaranya sebagai fans untuk minta entertainment company ikutan nih sama kita. Yuk kita join aksi iklim bareng-bareng. Jadi K-pop fans, idol, dan entertainment companies bergandeng tangan untuk aksi iklim yang sama menuju ke sustainable K-pop industry. Jadi muncullah No K-pop on the Dead Planet ini. Wow, dari lo sempat mention soal survei itu ada nggak kayak kira-kira dari berapa per berapa itu yang setuju kayak gitu-gitunya? Dari 9 dari 10 fans itu setuju Wow. bahwa emang udah saatnya K-pop industri ini jauh lebih sustainable karena banyak juga fans yang punya kegelisahan gitu ngelihat gimana K-pop industri, dan mereka nggak bisa apa-apa karena memang agensi lah yang megang peran besar gitu untuk merubah semua ini. Mereka sebagai fans ya coba menunjukkan support mereka ke idolnya, mereka beli album ya karena memang mereka menunjukkan support, mereka mendukung apa yang dilakukan idolnya, dan mereka nggak bisa apa-apa gitu selain minta ke agensi ini untuk merubah semuanya. Jadi systemic change dari agensi ini gitu. Jadi itu sih yang kita lihat, kegelisahan fans dari gimana culture di K-pop ini karena mereka nggak bisa apa-apa, jadi akhirnya kami minta industri untuk ikutan sama kami menuju ke sustainable K-pop industry itu. 9 dari 10 tuh banyak loh. Maksudnya itu dari 10 orang gue yakin yang satu Mm-mm. orang away from keyboard sih, dia nggak ngisi survei. Jadi kayak dianggapnya nol. Gue yakin seharusnya semua orang setuju sih. Atau mereka kayak ragu-ragu gitu, mereka di bagian ragu-ragu sebenarnya, bukan setuju. Lu mention soal the systemic change yang di-demand sama fans. Sebenarnya Mhm, di K-pop universe sendiri itu gimana sih feedback mhm, antara artisnya sama si fansnya? Kayak mhm. kan ada kemarin Blackpink sempat mention soal apa tadi yang lo mention kampanye. COP26 itu climate action in your area. Ya, Blackpink sempat mention soal climate action in your area. Terus ada Kickstarter Mhm. for Climate, isinya tuh Day6, The Boys, Ates. Biasanya Ates apa Atis nih? Artis. Oke, Atis, how's the feedback on the social impact Mhm, yang dibikin sama fans-fansnya? mhm. Oke, jadi ngeliat gimana idolnya. Sebenarnya sebelum Blackpink ini ada banyak banget sih idol yang udah mulai dikit-dikit menyentuh isu iklim gitu, kayak Red Velvet, mereka jadi brand ambassador untuk udara bersih di Korea. Terus Hmm, ada juga Paul Kim yang ikut donasi untuk bantu Global Climate Strike di Korea. Jadi jadwal untuk iklim di Korea disupport sama Paul Kim. Terus ada Mamamoo yang kemarin video klipnya nyelipin tentang Global Climate Strike. Jadi emang udah banyak banget idol-idol yang udah mulai masukin elemen-elemen perubahan iklim atau krisis iklim ini ke dalam karya mereka, atau mereka ikutan jadi raising awareness-nya itu. Nah, kalau
ngelihat feedback-nya adalah yang salah satunya yang kemarin Blackpink itu rame banget. Jadi teman-teman udah mulai mendukung banget gimana idolnya bersuara, dan dengan jadi ambasador itu kan berarti jadi satu langkah awal kan. Jadi akhirnya teman-teman juga mendukung. Semoga sih ke depannya banyak idol lain dan juga akan banyak agensi yang mendukung idolnya untuk menyuarakan isu ini. Dan gue setuju sih ngeliat gimana kemarin K-Star for Climate juga rame gitu. Teman-teman ada yang ngira itu adalah salah satu dari K-pop for Planet, tapi sebenarnya kami belum sebesar itu sih untuk ngajak K-pop idol ya. You will. Nah, aduh amin. Tapi emang itu besar banget gitu. Terus kita ngeliat gimana teman-teman juga jadi jauh semangat gitu. Jadi gini kan, kalau misalnya K-pop fans itu cenderung punya satu kebanggaan kalau misalnya idolnya ngelakuin hal yang positif. Iya, udah pasti lah ya gitu. Hal positif itu salah satunya adalah untuk aksi iklim ini, dan gue juga setuju sih sama itu. Bahkan gue juga bangga gitu, meskipun gue bukan Mayday atau fansnya Day6, gue juga bangga gitu ngeliat Wonpil mulai bersuara untuk keadilan iklim. Meskipun gue bukan Red Velvet, tapi gue juga bangga ngeliat Red Velvet ambasador untuk itu gitu. Kita punya satu kebanggaan tersendiri ngeliat idol kita udah mulai aktif, terus juga udah mulai vokal untuk menyuarakan isu-isu ini gitu. Itulah juga jadi salah satu harapan dari No K-pop on the Planet ini, bahwa agensi juga akan mulai mendukung idolnya untuk jauh lebih aktif menyuarakan isu ini. Karena kita ngeliat banget impact-nya gimana kalau misalnya idol bersuara terkait satu hal, teman-teman fanbase, teman-teman fans K-pop fans lainnya itu pasti akan semangat dan menggebu-gebu juga untuk menyuarakan hal itu. Itu sih. Jadi I can sense kayak semacam kayak ketika idol bersuara, teman-teman fans bakal senang, bangga dengan idolnya. Is that the only thing yang makes you proud of being K-popper, atau apa aja yang bikin lo bangga jadi K-popper? Apa yang bikin gue bangga jadi K-popper? Karena gue nggak harus malu sih jadi K-popper. Karena teman-teman tuh mungkin akan ada yang beranggapan kayak, hah, kok sekarang K-pop sih gitu? Ya sekarang aja gue bawel K-pop. Dulu-dulu gue juga K-pop kali. Tapi sekarang emang jauh lebih bawel gitu. Sebenarnya gue emang udah fan girl tuh udah lama gitu. Tapi awalnya tuh gue suka Justin Bieber. Jadi gue tuh dulu Belieber gitu kan. Bahkan nih K-pop Planet ada elemen Biebernya kan, ungu-ungu gitu. Jadi gue awalnya emang fangirl, dan basicnya emang fangirl, dan gue memang menyukai gitu, kehidupan fangirling ini, karena menurut gue aside dari kehidupan nyata, gue juga bisa ikutan seneng-seneng lewat musik, dan juga apalagi K-pop ada koreografi, ada juga yang main drama gitu, itu kan banyak kesenangan tersendiri gitu. Yang bikin gue bangga jadi K-popers adalah lihat gimana idol gue juga aktif. Idol gue itu salah satunya Do Kyung-soo ya. Dio tuh sering banget pakai kaos yang menyuarakan tentang gender equality gitu. Itu juga kadang gue kayak tersentuh gitu loh dikit, kayak, wih idol gue ternyata ini loh mendukung kesetaraan gender gitu. Jadi terus juga gue ngeliat teman-teman K-popers yang melakukan project-project positif ini gitu. Dan gue juga pengen orang-orang tuh ngeliat bahwa sebenarnya di luar dari dunia fangirl kita juga punya kegiatan lain gitu. Nah, kegiatan lainnya inilah yang berbentuk project, berbentuk hal-hal yang kita lakukan ini, dan ini adalah hal-hal yang positif gitu. Nah makanya K-pop for Planet ini juga ada untuk ngasih perspektif baru atau ngasih gambaran baru ke orang-orang awam, mungkin orang-orang yang emang nggak familiar sama K-pop, dan menganggap kalau misalnya K-popers itu biasanya cuma fangirl doang ya, walaupun kita emang fangirl gitu, tapi di luar itu kita juga punya project-project ini gitu. Jadi K-pop for Planet harapannya bisa ngasih lah perspektif baru dari sudut pandang K-popers gitu. Dan itu juga ngebuat gue bangga sih, karena emang banyak banget teman-teman yang ngelakuin hal-hal serupa, dan hal-hal itu adalah hal-hal yang positif untuk sesama dan juga untuk lingkungan. Wih, berarti benar-benar kayak istilahnya kindness spread, kayak kalau ngeliat orang lain berbuat baik tuh, jadi kita ikutan pengen ngelakuin hal yang sama gitu. Iya, menurut gue itu salah satu good influence yang ada sih di K-pop universe ini, K-pop universe. Gue udah kebayang satu environment yang supportive banget nih. Tapi gue belum tahu deh, so far tuh udah ada belum sih lagu K-pop yang tentang perubahan iklim atau tentang menyayangi bumi? K-pop for Planet baru ngebahas satu girl band namanya Weekly. Mereka punya lagu namanya My Earth. Nah, jadi di My Earth itu Weekly menyuarakan gimana bumi ini makin panas, terus kayak pokoknya bumi yang makin panas dan perubahan iklim yang makin nyata. Terus kayak kita cuma punya satu bumi, terus ya udah kita cuma butuh untuk melindungi satu bumi yang kita punya ini gitu.
Jadi itu Hmm. adalah salah satu cara atau salah satu bentuk di mana K-pop idol ini menyuarakan isu iklim. Jadi lewat lagu, terus lewat musik video kayak si Mamamoo itu, atau lewat koreografinya juga. Jadi Weekly juga ngebuat koreografinya sendiri terkait dengan My Earth. Mereka juga salah satu idol yang aktif sharing gimana sustainable lifestyle-nya mereka gitu. Ada yang udah mulai switch nih, itu kan langkah-langkah personal yang emang mendorong fansnya untuk melakukan hal yang sama gitu. Dan mereka juga kalau manggung, beberapa kali outfit mereka itu adalah outfit yang environmental friendly. Jadi itu salah satu langkah gimana idol ikut menyuarakan atau raise awareness juga terkait dengan perubahan iklim. Berarti udah ada, cuman I think kayak I don't know, awareness-nya tuh belum kerasa kemana-mana gitu ya. Gue sudah nangkep. Jadi lu kalau meeting rasanya meeting keluarga apa meeting kerja lo? Jadi ada yang rasanya meeting keluarga, tapi seringkali kita kayak, udah deh kita udah kelar nih, kita fangirl aja yuk. Terus mereka ngomongin, jadi gue tuh beda sendiri gitu. Jadi gue EXO-L, terus mereka itu NCTzen, fansnya NCT. Jadi mereka tadi ngomongin NCT, terus gue kayak EXO-L tuh diem aja. Tapi gue kadang ikutan juga gitu. Jadi serunya tuh di situ sih kadang, karena bisa fangirl, terus bisa sharing info baru, terus kadang juga misalnya bias gue si EXO nih, bias gue punya video apa gitu di YouTube, terus mereka sharing-sharing, jadi nonton gitu sih. Jadi ya ada fun-funnya dikit lah, karena ngebahas tentang K-pop juga. Seru banget sih menurut gue, share screen nonton bareng gitu. Bener, nobar. You mention once tentang teman-teman lo yang pertama bareng-bareng bikin K-pop for Planet. Can you tribute to them, kayak tribute to your early bestie on K-pop for Planet gitu-gitu? Iya. Include names Jadi, ya? oke. Include names, gue mungkin bisa nyebutin cuma 2 orang gitu, karena sisanya mereka memilih untuk tidak diekspos gitu. Jadi ada Dayon itu dari South Korea, dia adalah NCTzen dan dia juga mahasiswi saat ini. Dan satu lagi adalah Beauty dari Thailand, dia adalah NCTzen juga. Dan dia saat ini juga kerja di salah satu NGO di Thailand gitu. I'm very grateful that I am surrounded by the people that support this movement. Terus mereka juga punya energi yang baik gitu dan membantu gue banget untuk menjalankan project ini, karena ini adalah project yang gak mudah gitu. Ini adalah gerakan yang gak mudah, karena kita harus menggandeng semua fandom yang ada banyak banget itu, kayak yang tadi dibilang ada 370 grup K-pop, berarti kan ada 370 fandom kan di dunia ini. Jadi gue bersyukur banget sih, walaupun K-pop for Planet ini kan baru mulai Maret kan, tapi kita udah kenal mulai dari Desember gitu. Dan selama ini juga mereka membantu, dan juga kita juga seringkali sharing gitu gimana susahnya approach teman-teman, gimana susahnya nyari teman-teman baru. Tapi gue bersyukur banget bahwa kita saling sharing energi positif, yaitu untuk kita juga punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk menggandeng lebih banyak teman-teman K-popers dan lebih banyak fandom lainnya. Dan ini adalah gerakan global, jadi jauh lebih luas. Tapi gue bersyukur banget mereka selalu support, mereka juga selalu positif sama apa yang kita lakukan sekarang, dan juga mereka selalu memberi insight yang baru gitu. Gimana hal ini dipandang dari K-pop fans, gimana hal ini dipandang dari climate issues. Jadi bersyukur banget lah dikelilingi sama orang-orang yang positif dan juga orang-orang yang supportive gitu. So thank you, gue mau nyebutin juga deh, kayak thank you buat Deon sama Beauty udah ngebantu K-pop for Planet. I think ekspansi network tuh keren banget. We're getting into 2 last questions. Yang pertama, so you were top 10 students of IR major twice, Februari 2020, Februari 2021. Congratulations, what achievement. Terima kasih. Gimana majoring di IR itu ngerubah cara pandang lu terhadap grand world issue such as poverty, world hunger, and especially climate change? Karena memang gue baru aja sidang gitu, dan kemarin ditanya sama dosen gue pengetahuan IR gue, dan itu emang cetek banget ternyata. Gue tuh masih cetek banget lah kalau ilmu IR. Tapi dari segi IR komunikasi ya, karena kampus gue memang komunikasi, gue belajar banyak banget gimana caranya diplomasi sama teman-teman, dan salah satunya adalah matkul climate change itu sih yang ngebantu gue untuk terjun ke dunia ini gitu, ke kampanye ini, dan jadi jauh lebih serius. Jadi gue bersyukur banget bahwa dari kampus juga mempelajari hal-hal itu, dan ilmunya kepake banget, ilmu komunikasinya kepake untuk campaigning, ilmu IR-nya kepake untuk ngelihat gimana hal-hal tersebut dipandang di dunia lain gitu. Di dunia lain, I mean di negara lain. Di dunia lain sounds scary ya. Jadi ilmu yang gue pelajarin di kampus juga akhirnya ternyata kepake untuk kampanye ini, dan
Itu sih yang menurut gue, meskipun ilmu gue masih cetek banget, bahwa kemarin di sidang sempat dibahas juga, tapi gue bersyukur sih mempelajari hal-hal tersebut karena ternyata sekarang kepake untuk kampanye ini. Enggak, itu dosen lo nggak tahu aja anak muridnya K-pop for Planet di 4 negara. Maksudnya gue jadi dosen lo bangga sih. Aduh, iya ya, harusnya gue agak flexing gitu ya kemarin. Ya, sure. Gue kira cara lu coping tuh kayak oke, lu stres ke climate change, tiba-tiba Bias ngeluarin lagu baru, video klip baru, lu nonton. That works as well gitu. Kayak kemarin tuh lagi pusing banget gimana caranya naikin No K-pop on That Planet. Nah terus kebetulan si Dio ini baru ngeluarin album solonya dia gitu. Oh, Dan udah wow. gue dengerin aja gitu sepanjang hari gue dengerin lagu Dio itu gue puter berulang kali. Atau ya nonton drakor gitu. Itu kan kadang membantu juga. This is one last question. If you could convince all the fandoms in the world gitu dari 370 grup untuk join K-pop for Planet, what will you say to them? Kita tahu gimana indahnya dunia fangirl ini, gimana sebenarnya K-pop ini bisa membawa jalan kita ke berbagai hal, mulai dari scholarship, terus mulai dari gerakan iklim, gerakan sosial, dan bikin gerakan baru. Itu adalah salah satu cara gimana K-pop membawa kita menuju hal-hal baik. Gue yakin banget teman-teman K-popers juga menikmati gitu dirinya sebagai fangirl karena memang ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menghibur kita lewat musik, lewat koreografi, lewat lirik lagu, dan juga lewat idol itu sendiri. Nah, jadi gue pengen bilang sama teman-teman, bayangin deh kalau misalnya kita ini adalah generasi terakhir yang menikmati K-pop, kan sedih banget ya, maksudnya gue juga pengen gitu kalau misalnya nanti keponakan gue atau anak gue untuk menikmati K-pop juga gitu kan, karena ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan menurut gue semua orang tuh harusnya menikmati hal ini gitu, dan kita nggak mau jadi generasi terakhir yang menikmati K-pop. Nah, salah satu caranya adalah dengan mulai ambil aksi sama teman-teman K-popers lainnya. Bisa dari aksi yang kecil-kecil dulu, karena emang aksi kecil pun sebenarnya bawa dampak yang besar juga. Bisa dari fandomnya dulu, terus nanti lambat laun bisa kolaborasi sama fandom lain, bisa kolaborasi sama gerakan lain. Jadi, ayo kita mulai ambil aksi bahwa kita nggak pengen jadi generasi terakhir yang menikmati K-pop ini. We want to enjoy K-pop on a livable as well, and there is no K-pop on that planet. So let's take the climate action together. Let's start with the small step and let's move into a bigger one. And one of them is by joining the K-pop for Planet movement. Gitu. No K-pop on a dead planet. And how's to do that? Gimana cara kita join K-pop for Planet? Ini sebenarnya kita lagi merancang satu tempat gitu, satu platform di mana teman-teman K-popers bisa ngumpul. Nah, karena emang ini adalah gerakan global, jadi itu jadi sulit gitu untuk cari satu platform yang teman-teman pasti pakai. Jadi emang kita masih mendiskusikan gitu platform mana yang bisa ngumpulin teman-teman semua. Tapi untuk saat ini teman-teman bisa ke sosial media kita, di Instagram ada K-pop for Planet, di Twitter juga ada K-pop for Planet, kita juga kadang muncul di TikTok di K-pop for Planet, terus di Facebook juga ada. Pokoknya semuanya K-pop for Planet. Teman-teman bisa join kita dari situ dulu. Mungkin bisa dari follow dulu, bisa juga DM kalau misalnya punya satu project dan mau kita kerjasama atau mau kita bantu untuk up. Atau teman-teman mau bantu kita secara individual juga bisa, tapi untuk saat ini memang bisanya cuma lewat DM dulu karena kita masih diskusi untuk menemukan platform mana yang terbaik mengumpulkan teman-teman K-pop fans dari seluruh dunia ini. Every fandom welcome ya? Nggak ada rivalitas, nggak ada eksklut-eksklutan? Nggak ada. Every fandom welcome. Army, Blink, semuanya datang aja ke sini. One of the reason gue pada akhirnya tuh nginterview K-pop for Planet is because I see the rapid growing of this community itself gitu. Gue yakin kayak in upcoming months, even weeks, days, itu tuh bakal susah banget untuk tentuin, aduh jadwal media mana nih yang interview Nurul hari ini, kayak gitu. So, sebenarnya, aduh gue tersanjung ya agak dianggap sibuk gitu. Dan gue juga sebenarnya salah satu alasan kenapa kita growing so fast, especially di Indonesia adalah teman-teman itu ngedukung kita banget kan. Jadi teman-teman komunitas lingkungan, teman-teman K-pop fans, komunitas fandom itu ngedukung kita banget. Kayak kemarin di Jeddah itu kita didukung banget, Jeddah itu kita didukung. XR juga sering kali repost beberapa post kita, terus ada juga 350. Jadi di Indonesia sendiri gue ngerasa dapat dukungan dari kakak-kakak dan dari mas dan mbak yang sudah senior gitu. Dan gue merasa very welcome dan juga sangat amat dijaga gitu sebagai anak bayi yang baru lahir ini gitu.
Jadi itu jadi salah satu alasan sih kenapa kita cepat bertumbuh karena memang kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat-sangat baik gitu. Jadi gue berterima kasih juga sama semua organisasi dan juga semua orang yang udah mendukung K-pop Planet ini. Cool. Yeah, I think kolaborasi apalagi dalam menjaga satu bumi itu penting banget, dan just want to say thanks untuk teman-teman K-pop for Planet untuk ngelakuinnya. Untuk teman-teman yang mau terhubung dengan K-pop for Planet bisa melalui Instagram, Twitter, Facebook di K-pop for Planet, atau kalau mau reach Nurul langsung. Boleh juga sih langsung DM, karena kan teman-teman yang megang K-pop for Planet mungkin nggak baca ya karena pakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa juga DM gue Oke. di Nurul Sarifah. Di Instagram @nurulsarifah. Jangan lupa untuk kalau mau approach via DM, kalau mau kolaborasi juga bisa. So I think that will be all. That was the summary of our interview. Thank you very much Nurul for the time. Thank you so much Kanji. Thank you juga Imagetive sudah mengundang K-pop Planet untuk menceritakan dari K-pop ke iklim. Makasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Yep, it's been a very honor for me untuk bisa ngundang satu komunitas yang menurut gue kreatif dan unik banget sih, karena nyambungin satu entertainment global, K-pop, dan perubahan iklim yang masalah global. Maksudnya kayak global ketemu global, is it gonna works? Nah itu di tangan kita tuh jawabannya. Dan satu lagi adalah kayak the fact bahwa akhirnya tuh komunitas tuh jadi something yang bridging everyone, bridging every fandom. Kalau tadi Nurul bilang ada 370 fandom di Indonesia, di Korea, di Thailand, di LA itu udah mulai bermunculan. I'm quite positive dari interview ini tentang gimana akhirnya kita bisa approach climate change. So, terima kasih udah mendengarkan. See you in next episode.